Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina muqrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, karena malam hari ini adalah masuk di waktu mana, yaitu hari atau tahun barunya orang Islam. Kalau di tahun baru orang non muslim itu tahun apa, bulan apa namanya? Bulan Januari ya, yang biasanya itu ramai itu kan ya. Tapi sekarang itu pada tepatnya malam apa sekarang? Sabtu ya. Malam Sabtu tanggal 1 Muharram, yaitu adalah bulan di mana bulan yang mulia, yakni bulannya Allah, afdhalus syahri, yaitu adalah bulan Muharram. Jadi bulannya Allah Ta'ala, yakni bulan yang paling afdhal, bulan yang paling utama itu adalah bulan Muharram daripada bulan-bulan sebelum-sebelumnya atau setelahnya. Itu adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini banyak orang Islam melaksanakan seperti halnya buat apa itu, kalau orang Jawa seperti apa, jenang suro itu ya, tadi itu kita makan bersama jenang suro, itu adat kita agar supaya kita jauh dari bala ya, meskipun secara hakikat itu Allah yang memberikan bala semua. Saya akan menjelaskan atau bercerita tentang beberapa kemuliaan orang di bulan Muharram ini, atau mungkin ada puasa yang harus kita laksanakan, yakni maksudnya puasa ini tidak wajib, tapi puasa ini adalah sunnah ya. Puasa tepatnya sekarang itu bulan 1, besok itu disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Puasa setelah Ramadan yang paling utama kata Rasulullah SAW itu adalah bulan Muharram, tanggal 1 Muharram ya. Di sini ada beberapa hadis, saya akan bacakannya. Man shoma yauma Asyura, tapi bulan besoknya itu dianjurkan kita untuk melaksanakan, tapi saya akan membacakan tentang hadis-hadis tentang keutamaan apa itu puasa Tasu'a dan Asyura. Ini sebelum saya membacakan hadis tersebut, saya ingin bercerita ada beberapa perbedaan di antara NU dengan Syiah ya. Kalau Syiah di Asyura itu tanggal 10-nya merayakannya bukan dengan puasa, tapi merayakannya dengan cara memukul dirinya, melukai dirinya, bahkan anaknya itu dibawa ya, anaknya dibawa membawa pedang, membawa celurit, membawa golok dan yang lainnya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Memukul-mukul dirinya dengan celurit, dengan golok. Bahkan banyak luka-luka yang mereka alami. Anaknya pun kepalanya dilukai. Tidak memikirkan siapa. Karena apa? Karena Asyura itu adat. Karena apa? Karena Syiah ini panutannya adalah yaitu Sayyidina Husain, cucu Nabi. Karena apa mereka melakukan seperti itu? Karena itu Sayyidina Husain berperang kemudian wafat. Setelah wafat mereka itu merayakan kewafatan Sayyidina Husain dengan cara yaitu agar supaya menurut Syiah katanya agar supaya kita itu merasakan bahwasanya betapa sakitnya perjuangan Sayyidina Husain ketika berperang, sehingga mereka itu melakukan pemukulan seperti itu. Tapi kalau di NU, di Ahlus Sunnah nggak ada seperti itu. Yang dilakukan itu adalah dengan cara berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man shoma yauma Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa hari Asyura, yakni tanggal 10 di bulan Muharram, apa yang Allah akan berikan kepada orang yang berpuasa tersebut? A'tahullahu ta'ala thawabu asyrati alafi malakin. Maka Allah akan memberikan pahala 10.000 malaikat. Bayangkan ya, 10.000 malaikat. Kalau seandainya di tempat ini cuma hanya 1.000 saja, betapa banyaknya manusia, apalagi 10.000 malaikat. Itu keutamaan orang yang berpuasa hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram ya. Kemudian wa man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiyah thawab asyrati ala fi hajjin wa mu'tamirin wa asyrati ala fi syahidin. Dan barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, yakni hari Asyura, yaitu adalah Allah akan memberikan pahala 10.000 orang yang haji
dan 10.000 orang yang umroh dan juga 10 orang yang mati syahid. Itu kita bahas nanti dulu sudah ya. Itu adalah keutamaannya. Kemudian waman masahayada ala ra'si yatimin yaum asyura rafa'allahu lahu bi kulli asyaratin darajah. Ya, di selain kita berpuasa, kita dianjurkan bagi orang Islam untuk mengusap kepalanya anak yatim. Itu barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Ya, makanya nanti selain kita berpuasa di tanggal 10 Muharram yakni hari Asyura, kita dianjurkan untuk mengusap kepala 10 Muharram yakni tanggal 10 Muharram, dianjurkan kita mengusap kepalanya anak yatim. Makanya kita cari nanti anak yatim tersebut, kemudian kita seperti apa itu? Kita usap kepalanya kalau kita menemukan agar supaya kita itu ditinggikan, dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Itu juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan di sana, ya, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man masahaya dahu ala ra'si yatimin yawm asyura rafa'ahu ta'ala lahu bi kulli sya'rin dirajah. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka Allah akan menaikkan, meninggikan, mengangkat derajatnya orang tersebut dari setiap satu rambutnya. Contoh, ada anak yatim, kita usap kepalanya. Kalau seandainya kita mengusap beberapa rambut tersebut, kalau seandainya 10, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Satu rambut itu ya, ini satu rambut itu adalah 10 derajat seperti itu. Bayangkan kalau seandainya kita mengusap rambutnya beberapa rambut itu, bayangkan berapa derajat yang kita akan dapat seperti itu. Ya. Kemudian di sana juga dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini Nabi Muhammad SAW bersabda ya. Ini sama seperti halnya di atas. Juga di sini di dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami dijelaskan, wal muraduh minal mashi fil hadithi at-tani haqiqatuhu kama bayyanahu akhirul hadith wa huwa man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa Allahu kana lahu bi kulli sya'ratin kamuru 'alayha yaduhu asyra hasanah wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin 'indahu kanat kuntu ana wa huwa fi alaihi mana ini terusnya fil jannati ka haitani wa qarna baina as'i ini ya. Di dalam kitab fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami dijelaskan maksud mengusap dalam hadis tersebut, maksud mengusap menghadis kepalanya anak yatim yaitu adalah sebagaimana yang terangkan oleh hadis lain, yaitu barang siapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah Ta'ala, maka Allah akan apa? Maka Allah akan mana hadisnya tadi itu ya. Niscaya Allah memberikan 10 kebaikan di setiap harinya, di setiap helai rambut tersebut. Kalau seandainya kita mengusap 10, ada berapa rambut itu ya? Contoh, rambut ini sudah berapa? Ini saya yakin 100 lebih. Kalau seandainya 100 lebih kita usap, maka satu rambut itu adalah 10 kebaikan. Kalau seandainya kita mengusap, ya, seandainya kita mengusap kepalanya anak yatim seperti itu, kalau seandainya 100, maka dikalikanlah 10 dikali 100 maka 1000 seperti itu. Kalau seandainya 100 maka 1000. Kalau seandainya 100, tapi kalau seandainya semuanya 200, 300, bayangkan 3000 kebaikan yang akan kita dapat seperti itu ya. Juga dijelaskan di dalam kitab Syekh Al-Harawi Al-Qari dalam kitabnya Mikratul Mafatih Syarah Miskatul Maswabih dijelaskan di sana qal atibi masura silatin kinayatan ala syafaqati wa talattuf ilaihi wa lamma lam takun al-kinayatu manafiyatun li iradatil haqiqati limkanil jam'i bainahuma. Di sana dijelaskan Abu Thayyib berkata, mengusap kepala anak yatim adalah sebuah kinayah. Maksudnya kinayah itu apa? Kiasan, perumpamaan seperti itu. Tentang kasih sayangnya yang sikap lemah lembut kepada anak yatim. Makna kinayah ini kata Syekh Atibi di sini tidak bertentangan dengan makna hakikinya, yakni makna hakikatnya, makna yang asli seperti itu. Karena kedua bisa dipadukan seperti itu.
Jadi kalau seandainya kita menemukan anak yatim, selain kita dianjurkan untuk berpuasa di hari tanggal 10 yakni hari Asyura, kita juga dianjurkan untuk mengusap kepalanya anak yatim. Jangan kita mengusap saja, tapi kita untuk bersedekah seperti itu. Dianjurkan untuk bersedekah kepada anak yatim. Karena apa ya? Karena banyak pahala di sana kalau seandainya kita bersedekah kepada anak yatim seperti itu. Ya. Intinya kita selain ada 2 poin di sini yang harus kita lakukan. Pertama, apa? Puasa tanggal 10 Asyura, yakni Asyura tanggal 10 Muharram seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah dianjurkan kita mengusap kepalanya anak yatim agar supaya setiap rambutnya tersebut kita usap, Allah akan memberikan kebaikan tersebut. Setiap satu rambut yang kita usap kepalanya anak yatim, maka 10 kebaikan yang akan kita dapat. Itu kalau 1, tapi kalau 10, kalau 100, kalau 200, maka akan lebih banyak yang Allah akan berikan kepada kita sebuah kebaikan itu. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah kepada anak yatim seperti itu. Ya. Semoga dari apa yang kita lakukan ini kita bisa berpuasa ya. Semoga kita kuat untuk berpuasa di tanggal, terutama besok tanggal 1 Muharram, yang kedua Tasu'a tanggal 9, 10 hari tanggal 10. Dan juga semoga kita bisa memberikan sedekah kepada anak yatim seperti itu. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan dan istiqomah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.